Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu salihah, Bunda Jabut yang dirahmati Allah, ya, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita, tapi bukan dalam tema tafsir, tapi melanjutkan halaqah tajwid masih dalam bab makharijul huruf. Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya makharijul huruf, yaitu makhraj yang pertama adalah al-jauf, yang hurufnya adalah huruf-huruf mad, huruf-huruf mad. Nah, jadi pastikan masing-masing saat membacanya, ketika kita menutup hidung, ketiga huruf mad itu tetap bisa kita ucapkan dengan jelas tanpa ada suara sengau. Ya, baik. Kemudian yang kedua sudah juga kita bahas, yaitu makhraj al-halaq. Huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan dan dibagi kepada tiga. Ya, tiga tempat keluar yang lebih terperinci. Ada aqsal halq, wastul halaq, dan adnal halaq. Ya, hurufnya adalah huruf-huruf izhar halqi. Jadi semua huruf izhar halqi itulah huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. Nah, baik. Jadi semua dibaca ya disesuaikan tempat keluarnya. Jadi tidak ada huruf dada. Mungkin kalau Pak ditebit H, Pak ditebit huruf A, dalam dada, hana. Ya, tapi Kak Maimunah, insyaallah sudah lama sekali nggak jumpa. Nah, jadi itu keluar dari kalau bukan dalam dada. Ya, dari itu lebih hanya dalam dada. Lagi itu udah kayak orang sesak nafas ya. Tapi enggak di atasnya, tepat kerongkongan bagian bawah. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan yaitu makhraj yang ketiga secara garis besar, yaitu makhraj al-lisan. Ya kan? Makhraj al-lisan ya. Mungkin bisa dilihat di buku metode Syafi'i di halaman berapa Ibu? Halaman. Ada yang di halaman 20, ada yang di halaman berapa? 114. Cetakan baru dan cetakan lama. Ya, silahkan dilihat. Huruf-huruf yang keluar dari lisan atau menggunakan lidah ya sangat dominan saat keluar huruf tersebut. Nah, dalam makhraj lisan ini ya ada 10 makharij tafsili. Ada 10 tempat keluar yang rinci. Nanti akan kita hitung bersama berapa semua huruf yang keluar dari lisan. Kita nggak mungkin berbicara tanpa lidah ya. Ya, meskipun huruf-huruf yang lain itu juga menggunakan ada pasti. Ada. Hanya saja pada huruf-huruf lidah ini fungsi lidah dalam mengeluarkan huruf-huruf yang keluar dari tempat lidah ini dia sangat dominan. Artinya jika lidah tidak ada maka tidak bisa. Nah, oke, baik. Jadi ada 10 tempat, 10 makharij. Asyrah makharij, 10 tempat yang terperinci. Nanti kita lihat, kita hitung bersama berapa hurufnya. Kita mulai yang pertama. Ya, pertama ada makhraj huruf kaf. Ya, makhraj huruf kita mulai dari qa, dari yang paling belakang ya. Makhraj huruf qaf. Huruf qaf. Ini adalah huruf yang keluar dari aqsal lisan, artinya pangkal. Pangkal ini setelah dari tenggorokan langsung jumpa sama aqsal lisan ini, yang paling belakang, yang sangat dekat dengan amandel kita. Jadi saat huruf ini berbunyi, yang terangkat atau yang terasa menonjol itu adalah lidah yang bagian paling belakang. Nah, ini harus sangat kita pastikan supaya tidak tertukar antara qa dan ka. Ya, tidak tertukar antara qa dan ka. Karena sedikit sekali langsung di depan qa itu ada ka. Itu makhraj yang kedua. Nah, dalam lisan ini
setelah ko, berarti dia sendiri tuh. Ya, yang pertama adalah ko, dan yang kedua langsung ka. Itu sudah dua. Nah, yang pertama sekali ko. Memang kita langsung terasa. Ya, langsung terasa sangat dekat dan gimana? Ko. Karena ada sifat isti'la. Ya, ada sifat isti'la. Jadi lidah itu dia naik ke atas. Nah, itu dia maksud huruf isti'la. Baik. Kita latih ya, kita baca huruf qa ini. Baik. Mungkin bisa dilihat di halaman berapa ya yang ada bacaan latihan huruf. Ya, halaman 44. Ya, halaman 44. Ada, coba dibuka ya. Baik, ya di halaman 44. Lihat pada huruf qa. Qa, qi, qu, a, qa. Dibaca? Qa, qi, qu, a, qa. Perhatikan pada saat membaca qi dalam kondisi kasrah. Ya, huruf qa bukanlah huruf yang mutbaqah. Dia tidak memiliki sifat itbaq. Sifat itbaq itu hanya dimiliki oleh 4 huruf, yaitu sa, ba, ta, dan dha. Artinya keempat huruf ini dalam kondisi kasrah itu tetap terasa tebalnya. Tapi pada selain 4 huruf isti'la ada 7. Di sisa 4 ini ada nanti kha, kemudian gha dan qa. Nah, ini. Nah, huruf qa termasuk kalau dia kasrah maka berkurang ketebalannya. Jadi tidak perlu kita baca sebagaimana kita baca tebal huruf qa ini saat fathah. Ketika fathah kita baca qa. Pada saat kasrah tidak perlu oqi, tidak perlu seperti itu. Oqi gitu, tidak perlu. Jadi dibaca hanya qi. Tetap pada makhrajnya tapi berkurang ketebalannya. Ya, kita ulang. Qa, qi, qu, a, qa. Iya, bagus sekali. Pada saat membaca qalqalah itu ak. Sedikit enggak. Keluarkan saja. Aqa. Kalau diperlambat berbunyi aqa. Kalau diperlambat aqa. Baik. Qu, qang, qani, qaqna. Nah, jadi jangan sama ya saat membaca ku kong koni. Sekali lagi. Baik. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Baik. Nah, jadi huruf qa jika kita baca pada saat tanwin berjumpa dengan qa, maka hukumnya adalah ikhfa. Karena huruf qa adalah huruf yang tebal, maka tebalkan pula ikhfanya. Ya, jadi kita baca maqiqan qaniqa. Baik, itu makhraj yang pertama. Yang kedua langsung di depan qa. Itu tadi adalah ka. Jadi ibu masing-masing merasakan sendiri ya. Coba sekarang baca qa ya. Qa. Itu tahu ya bagian lidahnya yang seperti ini dirasakan ya. Sekarang baca tepat di depannya ka.
lidahnya kena ke atas. Ya, lidahnya kena ke atas. Ka. Nah, dan disenyum. Kalau tidak senyum, maka dua huruf itu akan sama. Dan itu fatal sekali, bisa merubah makna. Pada saat ya ka tidak ditipiskan, tidak ditarkikkan, maka dia berpotensi akan menjadi ko. Ko juga ketika tidak ditebalkan, tidak ditafkhimkan, berpotensi menjadi tipis. Nah, ini itu penting sekali. Penting sekali. Ini pastikan membaca ko dan ka. Ka. Oke. Kita lihat latihannya. Di sini kita akan tahu apakah kita membaca dengan cara yang berbeda atau tidak. Kaki kuak. Bagus. Jadi berikan hamas minimal hanya di samping yang mendengar. Tidak perlu ak. Rayu ta, tidak perlu. Ya, ak. Ak. Ya, karena ada sifat hamas pada huruf ka. Ku kan kanikakna. Minal mukni. Maki kan kanika. Baik, karena ka adalah huruf yang tipis, nah, maka di semua ikhfanya juga adalah tipis. Maki kan kanika. Baik. Saat kita baca iyyaka na'budu. Ya, iyyaka, iyyaka. Kadang kita perlu cepat ya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ka seperti ka gitu. Baik. Nah, itu huruf ka. Nah, ini makhraj yang kedua. Kemudian masuk ke lidah bagian tengah. Ya, lidah bagian tengah. Ini adalah makhraj yang ketiga dari tempat keluar lidah ini. Ya, makhraj yang ketiga. Dan ini posisinya adalah wastul lisan. Lisan bagian tengah. Kalau tadi ko sama ka bagian pangkal, tapi di tempat yang berbeda. Sama-sama di pangkal lidah tapi di tempat yang berbeda. Maka dihitung dua ini. Sekarang masuk ke depannya. Ya, masuk ke depannya yaitu tengah lidah. Dan ada 3 huruf yang keluar dari sini, yaitu huruf ja, sya, dan ya dalam kondisi bukan kondisi mat. Karena kalau ya dalam kondisi mat itu adalah tempatnya al-jauf yang pertama. Ya, kalau ya dalam kondisi mat itu keluarnya adalah al-jauf. Maka ini selain bukan dalam kondisi mat. Nah, ini tempatnya adalah pertengahan lidah. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah huruf ja. Ja. Nah, ini keluarnya dari tengah lidah. Jadi lidah yang bagian tengah itu yang naik ke atas. Jadi bukan ujung lidah. Kalau seandainya ada yang di antara kita baca ja, ja, ja. Jadi yang keluar tuh akan ada anginnya. Ja atau ja, ja. Nah, itu bagian depan yang diangkat ke atas. Jadi suara yang keluar adalah ja. Sementara padahal dia keluarnya dari tengah. Tengah yang diangkat. Ja. Ja. Nah, tengah. Jadi rasakan itu yang naik. Itu adalah bagian tengah lidah. Ini mana? Ujung ini enggak dia. Ya, tidak perlu terangkat. Nah. Kemudian huruf jim ini adalah huruf yang tipis. Nah, maka dibaca ja, ja, ja. Bagian tengah bukan depan. Ya, sekali lagi kita ulang, bukan bagian depan. Nah, kalau bagian depan yang kita naikkan, maka akan muncul suara ja. Ja. Nah, itu bukan. Kita lihat ke latihan huruf ja. Ya. Jaji ju aj. Jaji ju aj. Ya. Aj. Aj. Ju
Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Minal mujani. Minal mujni. Majijan jani ja. Majidan janija. Nah, hukum tanwin di sini apa? Tanwin berjumpa dengan ja, ikhfa. Karena jim atau ja adalah huruf yang tipis, maka ikhfanya juga dibaca tipis. Kita ulang. Majijan janija. Majidan janija. Oke ya, ini huruf ja. Jadi ingat kembali, kita ulang lagi bahwa keluarnya adalah di tengah lidah. Lidah tengah yang naik ke atas, bukan ujung. Ya, sekali lagi, ja. Ja. Dirasakan masing-masing ya, bahwa yang naik itu adalah bagian tengahnya. Oke, baik, itu ja. Kemudian pada tempat yang sama, yaitu huruf sya. 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 Baik, huruf sya adalah huruf tebal atau tipis? Tipis. Maka saat membaca huruf sya ini, bibirnya kemana? Senyum. Senyum ya. Huruf shin atau huruf sya bukan huruf syafatain. Bukan huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi jangan ketika baca sya. Ya, nah, kenapa? Ini kan huruf shin. Jadi banyak yang baca sya. Bibirnya tuh, nah gitu. Karena dia ada tafasyid tidak harus memunyungkan bibir karena dia bukan huruf syafatain. Dia huruf tipis dan huruf yang keluar dari tengah lidah. Jadi ketika kita baca sya, sya, sya. Nah, rasakan masing-masing apakah benar saat membaca itu yang naik adalah ininya, tengah lidahnya. Ya, 1, 2, 3. Sya. Lagi. Sya. Lagi. Sya. Cukup. Nah, ini sya yang naik adalah ini otomatis pasti akan ke bawah dia. Ya, akan seperti ini. Ini yang set naik. Dan ini nggak perlu dimunyuk udah sya, nggak perlu. Oke, baca. Jadi kita baca di sini ya, ke latihannya. Sya shi shu ash. Sya shi shu ash. Shu shan shani shashna. Shushan shani shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashi shan shani sha. Mashishan shani sha. Huruf sya saja, 1, 2, 3. Sya. Sekali lagi. Sya. Ya, semua senyum. Hana ya. Sya, enggak ada. Bagus. Insyaallah. Huruf ini apa ya? Baik, sya ya. Jadi ini huruf sya ini tidak perlu memunyungkan bibir karena dia bukan huruf syafatain, bukan huruf yang keluar dari dua bibir. Dan dia adalah huruf yang tipis, senyum. Nah, ya, senyum bacanya. Sya, shi, shu. Nah, ya. Baik, kemudian ya dalam kondisi bukan mad. Ya, huruf ya dalam kondisi bukan mad. Ini juga. Ya. 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 Rasakan bahwa dia adalah huruf yang keluar dari tengah lidah ya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Ya. Jadi yang naik adalah bagian tengahnya. Oke, kita baca sama-sama. Ya yu ai. Ya yu ai. Apa yang terkandung dalam ai ini? Lin. Lin ya, lin. Bukan mat tapi lin. Baik. Yu yai yani yaina. Yu yai yani yaina. Minal muini. Minal muini. Mayi yai yani ya. Mayi yai yani ya. Baik. Ya. Ya. Nah, jadi karena dia huruf yang tipis, senyum dan naikkan lidah bagian
Tengah. Ya, bagian tengah. Ya. Ya. Nah, berarti ini ke bawah. Ini yang naik ke atas. Baik. Itu huruf ya. Kemudian masuk ke makhraj yang keempat. Dan ini sudah lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu hafatul lisan. Ya, hafatul lisan. Yaitu huruf-huruf yang keluar dari samping lidah. Ya, dari samping lidah. Dari samping lidah ini akan ada dua huruf. Ya, dari samping lidah itu ada dua huruf. Temanya itu sama, yaitu samping. Tetapi tetap dia dibagi dua. Ya, tetap dibagi dua. Tetap berbeda antara nanti do dan la. Do dan la. Kita lihat terlebih dahulu yang berarti di sini kita katakanlah yang keempat ini adalah do. Yang keempat adalah do. Tapi nanti mungkin bisa dipilah sendiri bahwa do dan la ini adalah yang keluar dari samping. Ya, samping, hafatul lisan, samping. Nah, huruf do. Ini makhraj. Ya, ada apa? Coba. Maksudnya? Oh iya, ya baik. Baghdadi ya? Ya. Baik, huruf dot. Nah, jadi bagian samping lidah dari belakang sampai tengah saja. Ini ya, perlu digarisbawahi. Dari yang belakang sampai tengah saja, bagian samping itulah tempat keluarnya huruf do. Do. Boleh dilekatkan ke geraham, itu geraham atas. Boleh ke kanan, boleh ke kiri saja, dan boleh dua-duanya. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Samping, kalau huruf do adalah dari belakang hanya tengah saja. Nah, jadi nanti masing-masing tahu. Kalau misalnya nanti ada yang menyimak, mu'allim, guru-guru juga ada yang menyimak. Kalau nanti ada yang membaca, kita lihat ujung lidahnya itu do, itu tidak tepat. Karena tempatnya adalah hanya dari belakang sampai tengah saja. Ya, do. Ujung itu tidak menancap di gusi di belakang gigi seri depan kita, tidak. Nah, jadi yang benar-benar menempel naik ke atas dan menempel dengan geraham atas hanya dari belakang sampai ke tengah saja. Ya, kita baca sama-sama, masing-masing merasakan sendiri. Untuk yang hanapa hello kan gimana? Ini huruf do sampai ada kendira roh. Nah, ini ya, yang do ya. Jadi rasakan hanya ke tengah saja. Jangan sampai ujung lidah juga kena ke depan. Oke, ya, 1 2 3. Lagi. Lagi. Ujung ini jangan do enggak. Do, pastikan hanya tengah saja. Atau coba ancang-ancang dulu. Jadi letakkan dulu samping ini, lekatkan ke geraham. Ketika kita lekatkan ke sana, itu hanya segini ya yang melekat. Yang ini akan jatuh dia. Do. Ketika kita bunyi, memang mau tidak mau ini tetap juga akan bergerak, tapi jangan ditancapkan. Jangan ditancapkan. Ya. Baik, sekali 1 2 3. Sebentar. Sekarang coba letakkan dulu di tempat masing-masing ya. Sudah? 1 2 3. Lagi. Lagi. Ya, jadi bekle itu dekat do, ujungnya ke depan, jangan do. Jadi hanya segini aja. Sampai sebelum yang kecil, lidah kita yang kecil ini, nah, segitu aja. Ya. Nah, kemudian ya. Sekarang kita baca satu persatu sekarang.
Baik, kita baca ini dulu ya. Do, latihan. Baik. Dadi, du, al. Baik. Pada saat fathah dan kasrah kondisinya itu sangat sama. Karena huruf do adalah huruf yang mutbaqah, ada sifat itbaq. Ya, tetap dia dalam kondisi kasrah tetap dibaca tebal. Saya ulangi ya. Dadidu al. Ya, bagus. Tidak dibaca al-do karena huruf do bukan huruf. Hanya saja pada huruf do ini ada sifat istitalah. Ya, huruf do ada sifat istitalah. Artinya apa? Memanjangkan makhraj atau memanjangkan suara pada saat kondisinya baik dia fathah ataupun sukun, dan dalam kondisi sukun lebih terasa panjangnya. Makanya ketika kita baca minal al, itu nggak bisa kita berhenti langsung seperti huruf lain. Pasti akan bacut minal al atau fil al. Nah, tetap kita lidah masih di situ, suara sudah berhenti. Atau suara tetap terseret, nggak langsung berhenti pada saat itu juga. Itu maksud istitalah. Tapi dia tidak kalah. Ya, kita ulangi. Dadidu al. Al. Pastikan a tipis dan do tebal ya. Al. Sekali lagi. Baik. Dudon dhani dhabna. Jangan dod. Jangan dod. Dod. Nah, sekali lagi. Dudon. 1, 2, 3. Ibu-ibu ketika baca huruf do ini tidak seoptimis huruf-huruf yang sebelum tadi. Kayak ragu begitu, ya. Minal mutni. Madidan dhanida. Madi. Oke, baik. Nah, dia nih kita hurufnya do tadi di mana huruf do? Samping, ya, samping, tapi dari belakang hanya ke tengah saja. Nggak sampai ke depan. Nah, jadi mohon perhatian, banyak ya yang membaca. Yuk, do sampai ke depan. Do sampai ke depan. Jangan ya, tengah saja. Do. Memang yang terlihat ketika takalan mbak kasat mata, tapi yang dia kan takalan ujung ji. Tapi pastikan ujung itu tidak menancap. Ya, tidak menancap ke langit-langit. Oke, baik ya. Nah, kita mulai dari Yuyun. Ulangi lagi. Iya. Bu Nurjannah. Ibu nyobek. Yang ujung nyobek sampai tengah mentang. Lagi. Kak Putri. Ulang lagi. Iya, Bu Nur Heti. Majidah. Kak Ita. Lagi. Kak Ainun. Lagi. Iya, silakan. Lagi. Do. Oke, Lia. Lagi. Iya, silakan. Lagi. Silakan. Ulangi. Do. Lagi. Iya. Lagi. Tebalkan sedikit lagi. Do. Ulangi lagi. Hanya dari pangkal ke tengah saja. Do. Ulang lagi. Sebentar. Itu kan kalau bunyinya seperti itu, da. Ini yang naik. Aci kan, kakak naikkan hanya ini saja.
Ancang-ancang le. Puduk le. Berlengket dengan geraham atas. Depan jangan ya, depan jangan. Do. Lagi. Monyongkan sedikit. Monyongkan sedikit. Monyong. Do. Ulangi. Sebentar. Pending dulu ya. Ros. Ulangi. Lagi. Bu Ros, tidak ada orang. Buka dulu sebentar. Oh, nggak kelihatan. Ya. Lagi. Oke, Intan. Iya, bagus sekali. Anggi. Iya, Kak Fitri. Ryan. Iya, Kak Rahma. Kak Fina. Syekhah semua ini. Ulangi. Iya. Ana. Iya. Tasha. Lagi. Tasha. Buka sedikit. Di depan jangan. Do. Lagi. Oke, silakan. Lagi. Oh iya, bagus sekali. Iya, lagi. Kak Ika. Iya. Lagi. Ucut. Lagi. Bagus sekali, Bu Nurjana. Lagi. Oke, Kak. Lagi. Baik. Bu Huda. Lagi. Iya. Iya. Bagus. Lagi. Iya. Lagi. Ya, Kak Anti. Lagi. Iya. Udah malam belum bobo. Iya, bagus sekali. Iya. Bu Jamalia. Lagi. Buka sedikit. Do. Iya. Lagi. Baik. Lagi. Oke. Kak Ani. Lagi. Kak Nau. Lagi. Iya. Bu Nurma. Lagi. Ibu. Oke. Bentar. Ini mau baca nih. Ya, ini. Saya jadi PR nih ya. Ya, tenang dulu baca. Lagi. Bagus sekali. Lagi. Iya. Lagi. Kak Yuna. Oke. Bude. Lagi. Bude, depannya jangan Bude. Tengahnya saja. Do. Bude masih tengahnya. Pending sebentar ya. Pending ya. Oke, baik. Nah. Karena huruf ini adalah huruf yang paling sulit. Ya, huruf paling sulit. Dan hanya Rasulullah itu yang paling fasih mengucapkan huruf ini, huruf do ini. Nah, sekali lagi ya, ingat samping dari belakang hanya ke tengah, ujungnya tidak. Do. Kalau seandainya ini menancap, akan terbaca do. Jadi menyenang urun yang simak, para mu'allimah, kalau yang terbaca do itu berarti semuanya, sampingnya semuanya diangkat, sehingga menimbulkan suara do. Nah, bukan do. Jadi yang terasa kalau do itu empuk suaranya. Do. Tapi kalau ini ditancap do. Tidak empuk dia. Nah, itu ya. Mungkin di situ tuh nanti bisa bengkel diri sendiri. Ohnya menyuji mentang masih tidak empuk, berarti saya kayaknya menaikkan yang di depan ini ke atas. Oke ya. Nah, itu makhraj tadi yang keempat. Kemudian yang kelima masih di samping, ya, lidah bagian samping. Kalau tadi do dari bagian belakang sampai ke tengah, maka sekarang bagian tengah sampai depan itu adalah huruf la. Ya, baik. Oke. Nah, kan tadi katanya dari tengah sampai depan. Jangan cuma ujung kali. Ya, tinggal
lucu gitu. Jadi kalau misalnya dari tengah ke depan agak lebar depannya. La. Nah, dan dia ke atas langsung di perbatasan antara tempat tumbuh gigi seri dengan gusi. Di situ ya, di ujung itu. La. Oke, dan dia bukan huruf qalqalah. Ya, banyak nanti yang membaca alif lam al-qamariyah yang al dibaca ale. Apa istilahnya kalau bahasa Aceh ya? Muplu ya. Nah, ada pun juga baca minal. Nominal. Tapi enggak minal. Harus lepas dia. Baik, kita baca di sini. Lalilual. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Al. Baik. Jadi dibaca semua huruf la. Nah, jadi agak lebar, jangan terlalu runcing, ya. La, ya. Jadi dia ke langit-langit atas, setelah gusi tempat usul sanaya, di tempat uram gigi seri atas. Itulah ya. Baiklah. Jadi yang terangkat jangan dari belakang dan jangan juga ujung sekali, tapi dari tengah. Nah, berarti kan kalau diangkat dari tengah, itu dia nggak akan meruncing. Ya, ingat kalau diangkatnya dari tengah, samping dari tengah sampai ke depan, dia nggak akan meruncing. La. Naikkan dulu ya dari tengah ya. Buat ancang-ancang ya. Dah. La. 1, 2, 3. Taruh dulu semuanya. Taruh aja. Oke. Letakkan saja. Ya, letakkan saja ya udah. 1, 2, 3. Nah, itu tengah, depan, bukan dari belakang dan bukan ujung saja. La. Ya, baik. Tawasud ya. Ya, baik. Jadi dia tawasud. Tawasud itu kan dia bagian pertengahan dari syiddah dan rakhawah. Ya, itu syiddah itu menahan suara, sementara rakhawah tidak menahan suara. Itu berarti bainiyah atau wasat tawasud ini dia tidak menahan sepenuhnya dan juga tidak melepaskan sepenuhnya. Nggak bisa kita baca lah. Kalau misalnya kita baca tahan, maka huruf lam ini nggak akan ada nggak akan tegak. Seperti kita baca misalnya da. Nah, ya. Sementara huruf lam ini juga kalau kita lepaskan, seperti kita lepaskan huruf ha, huruf sa, gitu ya, itu dilepaskan. Tapi kalau huruf lam ini kalau dilepaskan lah, nggak bisa. Maka dia tidak bisa ditahan begitu kuat dan juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, pertengahan dia lah. Makanya ketika mukumat hana mukumat dat. Ketika teblah pi hana teblah dat. Nah, maka ketika dibaca menjadi lah dia hanya sen. Nah, itu maksud daripada tawasud atau bainiyah. Tidak ditahan sepenuhnya dan juga tidak dilepaskan sepenuhnya suaranya. Nah, pertengahan. Karena kalau ditahan kuat sekali, gimana kena hanya nggak bisa, memang nggak masuk dia. Dan kalau dilepaskan begitu banyak, maka yang terjadi mungkin yang bacanya jadinya jadinya bukan yang kalkalah itu terlalu keras, berarti syiddah bacanya jadinya kalkalah. Nah, sementara yang bacanya terlalu melet, itu berarti dia memberikan sifat rakhawah pada huruf lam yang harusnya dia ditahan sedikit dan juga dilepaskan sedikit. Jadilah dia bainiyah atau tawasud. Nanti mungkin ketika penjelasan sifat huruf nanti akan ngerti nih apa maksudnya bainiyah ini.
Nah, jadi kalau misalnya bacanya itu berarti dia memberikan rokhawah yang harusnya bukan sifat huruf lam. Jadi teplah haji jumnan. Harusnya dia ditahan sedikit dan juga dikeluarkan sedikit. Nah, jadi hana berat mutipe dengan langit-langit atas ya. La sekedarnya saja. Nah, di situ letak sifat bainiyah atau tawassut pada huruf lam. Jadi hurufnya kan lin omat. Ya, lam, nun, ain, mim dan ra. Nah, jadi dia nggak begitu kuat dan juga tidak begitu terlepas dari makharijul hurufnya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah makhraj. Nah, selanjutnya ini sampai terakhir. Berarti tadi kita sudah ada berapa tempat keluar? 5 ya tadi. Ko, ka, kemudian ada ja, sya, dan ya. Kemudian ada do dan la. Oke, do dan la. Sekarang dari nomor 6 sampai terakhir itu adalah huruf-huruf yang keluar dari torful lisan. Itu ujung lidah. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Oke. Berarti di sini kita berikan nomor tempat keluar yang ke-6 itu ada nun. Ya, itu ada nun. Atau na. Bunyi huruf dasarnya adalah nun. Ketika diberikan fathah menjadi na. Na. Oke, baik. Tadi coba ulang lagi la ya. 1 2 3. La. 1 2 3. La. Rasakan di mana lagi? La. Nah, sekarang masuk sedikit saja dari tempat la, itulah tempat na. Ke dalam ya sedikit, langsung setelah la itulah na. Baca lagi la. La. Nah sekarang. Na. La. La. Lana. 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 Jadi posisinya gitu, lam dulu baru kemudian belakangnya na. Lana. Lana. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat. Ada beberapa ulama tajwid yang berpendapat bahwa huruf lam, huruf nun, dan huruf ra itu tempatnya sama. Karena saking dekatnya, saking berdekatannya, ada yang menganggap bahwa mereka itu satu makhraj. Ini wangian banget, bah? Ya, wangian banget. Jadi kuatkan diri. Nah. Jadi ada yang berpendapat lam, nun, dan ra itu satu tempatnya. Nah, tetapi dalam pendapat Imam Al-Jazari, ya, dalam pendapat Imam Al-Jazari itu belum memisahkan. Lam terlebih dahulu di tempat tadi, kemudian selanjutnya na atau nun, selanjutnya adalah ra. Jadi ini kita di posisi tempat keluar yang ke-6. Makhraj yang ke-6 adalah huruf na. Lana. Lana. Posisinya lam dulu baru di belakangnya na ya. Lana. Lana. Itu hanya Allah yang tahu ya. Nah, kita tahu. Nah, hanya Allah yang tahu. Apakah Anda membaca lam di depannya dan na setelahnya? Oke. Lana. Lana. Oke, baik. Naninuan. Naninuan. Nunan naninanna. Nunan naninanna. Minal munni. Minal munni. Maninan nanina. Maninan nanina. Ada idgham apa di situ? Idgham bi gunnah. Oke, baik ya di huruf na. Huruf na tidak ribet dia. Ya, karena dalam abjad dalam vokal kita juga ada huruf n. Dan itu sama gitu. Nah, ingat dia adalah setelah huruf lam. Kemudian tempat keluar yang ke-7 dari lisan ini adalah huruf ra. Ra. Itu langsung setelah nun itu adalah huruf ra. Huruf ra. Baik. Dalam kondisi fathah dia dibaca tebal. Baik, huruf ra. Baik, kita baca ra ri ru ar. Ra ri ru ar. Ru ra ra ni rarna. Ru ra ra ni rarna. Minal murni. Minal murni. Marira.
Baik. Ya, ra. Oke, baik. Jadi perhatikan, berarti kita akan baca la nara. La nara. La nara. La nara. Itu posisinya ya. La nara. Baik. Maka ketika ro ini dibaca sangat ke belakang, bukan pada posisi setelah nun, maka yang terdengar adalah ro, ro. Yang simak-simak ada seperti itu ya. Ya kita baca ro, jika lagi orang Inggris kun nah itu sebabnya karena bukan pada di tempatnya, sangat ke belakang dan sangat melengkung ke belakang. Bukan seperti ini posisinya, tapi ya begini, gulung ke dalam, ro, ro, ro. Nah, iya, dia melengkung ke dalam. Harusnya berarti minta untuk diulang tempat keluarnya huruf la, kemudian na, sesudahnya ro, ya. La naro. La naro. La naro. La naro. Oke, itu posisinya di situ. Maka ketika nanti hana hidup ini nih plung je. Ro ke dalam. Tidak benar. Baik. Kemudian masuk ke tempat keluar huruf pada makhraj lisan, masih di ujung torful lisan, dan ini tempat ke-8. Ya, tempat ke-8 yaitu ada 3 huruf di sini. Ketiga huruf ini adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, ujung lisan, dan ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ya, di belakang pangkal gigi seri atas. Tepat di antara perbatasan tumbuhnya gigi dengan gusi. Ya, tepat di antara perbatasan tempat tumbuhnya gigi dan gusi langit-langit. Oke. Nah, di sini ada 3 huruf, yaitu huruf to, de, te. Ada 3 huruf. Oke, baik. Kita lihat satu persatu. Nah, ada yang berpendapat bahwa ketiga huruf ini memang keluar di tempat yang sama. Oke. Ada juga yang berpendapat tepat pada pangkal gigi seri di belakang gigi seri atas itu adalah to. Sedikit ke belakangnya adalah da. Sedikit ke belakangnya adalah ta. Jadi dibaca to de te. Tingkatan perpindahan lidahnya. Yuk to dulu. To de te. Tapi ada juga yang berpendapat di tempat yang sama. Ya, berarti kalau di tempat yang sama berarti to de te. Kita ulang ya. Pertama huruf to dulu satu-satu ya. To. Huruf to huruf yang dibaca tebal. Ya, dibaca tebal. Dan dia termasuk dalam huruf yang mutbaqah. Huruf yang ketika kita baca rongga mulut penuh. To. 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 Ingat ujung lidah itu lagi di belakang gigi seri atas di tempat tumbuhnya itu. Langsung selanjutnya adalah gusi. Ya, gusi langit-langit maksudnya. To. To. Baik. Dan dibaca tebal. Karena kalau tidak dibaca tebal akan jatuh ke huruf ta. Berbahaya sekali. Baik, kita lihat di huruf ta. Ta, ti, tu, apa. Tu, tong, po, ni, to, po, na. To, po, na. Minal mu, po, ni. Mati, pong, po, ni, po. Baik, ini kalkalah ya. Muto. Muto. To. To. Jadi jangan membacanya to. Dia tidak ada hamas pada huruf to ini. Ya, to. To. Baik.
huruf ta, kemudian da. Huruf da. Ingat tadi tempat bacanya di mana keluarnya? Ujung lidah. Kemudian dia di mana? Belakang gigi seri atas. Di tempat pangkal, tempat tumbuhnya. Da. Jadi dal, kebanyakan dalnya orang Indonesia itu adalah nunnya orang Arab. Kadang-kadang kita karena nggak sadar atau terasa lebih mudah itu membaca da itu di tempat nun. Da, 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 da. Kalau itu dibaca di tempat nun. Tadi tempat nun tahu ya, sedikit ke belakang, sedikit dari tempat yang da. Tapi kalau huruf dal itu dibaca di tempat to tadi, maka akan berbunyi da, da. Makanya orang Arab bilang selamat datang, nggak bilang selamat datang. Karena kita ketika baca huruf D itu di tempat D itu tempat nun keluar. Kalau kita bilang duduknya lidah tadi buat tempat nun. Nah, coba baca nah, kemudian baca da tapi salah. Misalnya bacanya duduk itu pasti di tempat nun. Bilang ya, nah, duduk di tempat yang sama. Nah, kita bilang nah, udah tahu kita di mana? Terus kita bilang duduk, D-nya tuh tepat di situ. Nah, tapi kita harus tahu nih, dal itu keluar sama dengan po, sama dengan ta. Dan posisinya adalah ujung lidah, dia harus nempel di pangkal atau tempat tumbuhnya gigi seri atas bagian belakang. Yang dia langsung nanti bertepi dengan awal gusi langit-langit kita. Paham ya? Ya, di garis itu. Jadi di situ da. Coba sekarang buus. Berarti kalau orang Arab bilang duduk itu kayak mana bilangnya? Bentar. Duduk. Kan nggak bilang duduk, nggak bisa orang Arab bilang. Silakan duduk. Nah, karena huruf D bagi mereka huruf dal itu di situ. Dan kalau kita bilang duduk dengan posisi di tempat tadi, maka yang keluar suaranya adalah duduk, bukan duduk. Nah, jadi itu da, bukan da. Kalau da ini tempat nun ya, Debi. Ya. Ibu paham kan tempat yang saya maksud? Di tempat pertama sekali keluar gigi, ya, di tempat yang mungkin sebagian gusi itu nonjol sedikit, ya, di situ dia. Da. Oke, baik itu. Ya, kita baca. Di mana? Oke ya. Kita lihat. Dadidu ada. Dudang dani dadana. Minal mudani. Madidan danida. Da. Saya ingin memastikan ibu-ibu meletakkan lidahnya di situ, ya. Da. Ya, langsung bauram gigi seri depan bagian belakang. Ya, bukan yang di belakang, bukan di tempat nun itu. Ya. Da. Baik. Tapi tidak setuju juga ya bagi sebagian yang ketika membaca huruf da ini agak sedikit berlebihan. Hampir serempet-serempet ke huruf za. Udah dekat ke huruf za itu tidak setuju juga karena udah sangat jauh dari tempatnya. Da. Ya. Baik, kemudian satu lagi huruf ta. Juga di tempat yang sama. Ya, di tempat yang sama. 1 2 3. 1 2 3. Baik. Ketika terlalu ke depan lidahnya, maka akan berbunyi ta. Salah. Terlalu ke dalam,
terlalu medok jadinya da. Salah. Maka posisikan di belakang giseri atas itu ya. Te. Dan pada saat dia berharokah, hamasnya itu tidak begitu terlihat. Baru ketika dari dalam kondisi sukun terlihat tapi tidak berlebihan, tidak sampai ats. Ya, kita lihat, kita baca. Baik, kita baca. Tatituat. Nah, itu laginya nggak paham cong. Sedikit aja. At. Jangan sampai berdesis menjadi huruf sin. At. Ya. Kalau misalnya ustazah ketika kita dengar syekh versi dunia, saya bilang kepada Anda, cukup orang yang samping yang dengar. Ya. Kita nggak usah, misalnya kalau itu salah, nggak usah. Ini adalah versi riwayat, dan yang diajarkan adalah tidak sampai menjadi huruf yang lain, tidak sampai menjadi huruf sin. Dibaca at. Bu Us dengar hamas saya? Dengar. Oke, at. Tidak sampai at. Kita ulang. Tatituat. Iya, bagus sekali. Tanitatna. Minal mutni. Matita tanita. Ta. At. Masih ada ats gitu ya. Benar dia huruf hamas, tapi jangan terlalu banyak. At, sama seperti ak tadi. Ak. Iya. Iya. Satu yang tadi kan nggak boleh ka. Yang satu ada biasanya baca ka. Itu nggak boleh. Ka. Ada ka. Seperti kita mau bilang amas, tapi ketika dia hurufnya hidup juga terbawa. Ka. Tapi tidak pada umumnya itu sangat terlihat pada saat kondisinya sukun. Tapi ketika hurufnya dibaca berharokah itu sangat sedikit sekali hamasnya. Ka. Tanpa kita buat pun pasti akan ada angin yang keluar. Ka. Karena kalau baca ka itu berarti hurufnya jahar. Ya kan? Sementara dia huruf hamas. Fahasyahu syakhsun sakat. Huruf K itu dia sifatnya hamas. Jadi dibaca ka. Nggak perlu ka. Nggak perlu. Itu terlalu banyak. Sementara pada saat kita baca huruf K-nya sendiri, ka. Jadi kita memposisikan, keluarkan dari tempatnya dan baca sebagaimana sifatnya. Nanti setelah bab makharijul huruf kita akan belajar bab sifatul huruf. Karena ulama tajwid mengatakan punca atau pokok daripada pelajaran tajwid ini adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Semua hukum-hukum mad dan yang lain-lain itu tandarij, artinya bersumber, itu induknya kepada bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi harus menguasai sekali sifatul huruf dan makharijul huruf. Karena yang lain-lain nanti pasti ke sini hubungannya. Pada saat kita belajar mutaqaribain, saat belajar mutajanisain, kemudian saat belajar hukum nun sukun dan tanwin, kenapa jadi idgham? Ternyata itulah huruf-huruf yang sangat dekat dengan posisi nun. Kemudian huruf izhar, huruf yang sangat jauh daripada makhraj huruf nun. Nah itu huruf ikhfa kenapa samar-samar, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi semua berhubungan. Baik, kemudian ini tadi ya, to, da, ta. Nah jadi kita juga diajarkan ini untuk istiqomah. Kan kita udah baca nih to, berarti da juga di tempat itu.
ta di tempat itu. Bentuk ketika ada baca to ka betul nan. Da ka ba nun. Ya. To da ta. Da. Di. Di tempat itu ya. Baik, da. Contoh da apa ya? Baik. Kemudian tempat yang ke-9. Ya. Tempat yang ke-9. Nah, tempat yang ke-9 masih di ujung lidah. Nah, kalau tadi itu to data itu ke atas. Sekarang 3 huruf berikut ini yaitu huruf sa, kemudian huruf so, dan huruf za. 3 huruf. Itu ujung lidah kena dengan gigi seri bawah. Ya, gigi seri bawah. Oke, maka konsekuensinya kedua gigi itu nyaris tertutup, tapi tidak ya, nyaris. Jadi hanya ada sedikit celah antara dua gigi. Kita akan baca sa. Ujung lidah ke gigi seri bawah. Sa ya, sa. Ujung lidah ke gigi seri bawah. Jangan bacanya sa, malah ke atas. Jangan. Sa. Karena lidahnya ke bawah, maka dia pasti dua gigi itu hanya hampir tertutup. Sedikit aja celahnya. Dan dia huruf yang tipis. Dibaca sa. Dan tidak mengeluarkan lidah. Nanti kadang-kadang yang salah-salah, maksud orang Aceh, mungkin orang Aceh lah benar. Ketika kita putar lidah, maka itu huruf sa. Dia sering nyerempetnya ke situ, yang agak dekat, ya, sa. Tapi ini enggak, sa. Baik, itu huruf sa. Kita baca dulu. Sa si su as. Su san sa ni sasna. Minal musni. Masisan sanisa. Sa. Ujung lidah ke gigi seri bawah. Ya. Baik. Baik, kemudian so. Ujung lidah ya itu ke bawah. Ya, ke bawah, dan dia adalah huruf yang tebal, maka monyongkan. Ketika huruf so ini tidak dimonyongkan, maka dia akan menjadi huruf sin. Dan huruf sin ketika ditebalkan menjadi huruf so. Dan itu berubah maknanya. Ya, jadi ini dibaca so. Baik. Kita baca di sini. So si su as. Su son so ni sosna. Minal musni. Masisan sanisa. Dia huruf itbaq ya. Jadi dibaca malsi, nggak boleh masi. Diulangi yang ini 1, 2, 3. Baik, harus so. Jadi harus ditebalkan. So, sekali lagi so. Ujung lidah di mana? Di bawah. Baik, di bawah. Satu lagi adalah za. Ini temannya ro ya. Temannya ro. Za. Sering ketukar huruf ini sama huruf
Sama huruf za. Za yang temannya da. Oke, ini adalah dia satu tempat dengan so dan sa, kemudian za. Za. Ujung lidah ke gigi seri bawah. Kedua gigi nyaris tertutup. Ada celah sedikit. Dan dia tipis. Za. Baik. Zazizu az. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Za. Baik. Sekarang, nah untuk membedakan antara tempat keluar yang ke-10. Ya, tempat keluar yang ke-10. Tadi kan barusan za ya. Nah, sekarang kita lihat yang dekat dengan za, yaitu huruf za. Berarti ujung lidah itu tempatnya mana? Di gigi seri atas di ujungnya. Ya, gigi seri atas tapi di ujungnya. Bukan ujung atas, ujung bawah. Jadi posisinya dan dia harus keluar. Dan dia tipis. Ini yang menjadikan dia sangat mirip sama za tadi. Za tadi juga tipis dan za juga tipis. Maka dia akan kita baca za. Ya, harus keluar lidahnya. Harus keluar. Ya, kita baca yang ke-9 tadi. Yang ke-9 tadi ya. Za. Sekarang yang ke-10. Za. Bedanya keluar dan tidak. Kalau za tidak keluar lidah, malah ujung lidahnya ke bawah. Sementara huruf za itu harus keluar dan dia adalah di ujung bawah gigi seri atas. Za. Oke, kita baca. Zazizu az. Nggak boleh az. Enggak, tahan. Az. Karena dia bukan qalqalah. Kita ulangi 1, 2, 3. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Harus keluar lidahnya. Ya, kalau nggak keluar, dia nggak keluar di tempat yang seharusnya. Sekali lagi, za. Mazizan zaniza. Za. Ya, itu ya membedakan za dan za. Baik. Kemudian masih di tempat yang sama, ujung lidah itu diletakkan di ujung gigi seri atas, ya, ujung bawah, yaitu huruf za. Kalau yang tadi za itu ditipiskan, sementara huruf za itu tebal. Za. Bukan lo dan bukan zo, bukan huruf yang tadi, bukan yang ke-9 tadi yang za dan ditebalkan, bukan. Zo, bukan. Dia lebih dekat ke huruf za dan kalau ditebalkan. Jadi nanti mungkin lebih mudah ya kalau seandainya huruf za ditebalkan menjadi zo, bukan. Yang ini nih yang zo, dia lebih dekat ke huruf za jika tipis. Tapi jika ditebalkan menjadi zo. Dia harus keluar lidahnya. 1, 2, 3. Kain mana? Kain apa nak?
Baik. Ya. Dha. Ini bahkan ada yang halamannya sudah puluh-puluhan, ini masih PR huruf ini. Ya, kita ulangi 1 2 3. Lagi. Nah, kita baca di sini. Dha zi dhu al. Dhu dhani dhna. Minal muzni. Mawidhan dhani dha. Lidahnya keluar, ya. Saya lihat ada yang nggak keluar lidahnya. Mawidhan dhani dha. Baik, ya. Jadi huruf ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah dan dia kita tempatkan di gigi seri atas, ya, bagian bawahnya, ya, dan harus keluar. Dha, dan dia adalah huruf yang dibaca tebal, ya, nggak bisa kalau ditipiskan za, jatuhnya ke huruf za. Oke, baik. Kemudian masih di sini itu adalah huruf sa. Ya, itu ini paling banyak meletnya. Kemudian yang kedua adalah huruf za, dan kemudian tingkat yang paling sedikit itu adalah huruf dha. Itu jika kita lihat banyak atau sedikit keluar lidahnya. Ya, kita ulangi huruf ini sa. Baik. Kita baca as. Ulangi lagi. Susan sanisasna. Minal musni. Masisan sanisa. 20% terdengar sin. 20% terdengar sin. Sekali ya. Sa. Tanya kadang kan ketika takkan gegop, kadang hana tengok kuda tebit ada darahnya ketika tabuk ke butuh berat je tebit. Kadang ketika tengok semangat tak pegah na tebit lidah-lidah. Masya-Allah, ini ketika takkan huruf sa berat je tebit je. Sa. Ini ketika tilawah hari-hari pada Quran yang menyahana tidak dipastikan keluar, diulangi. Oke, baik, itu huruf sa. Nah, jadi itulah huruf-huruf yang keluar di tempat ke-10, yaitu ada dha, za, dan sa. Ada 3 huruf. Ya, ada 3 huruf. Berarti coba kita hitung dari awal, ya. Itu berarti dari pertama ada ko, kemudian ada ka, kemudian ada ja, sya, ya, kemudian ada bo, ada la, kemudian ada na, ro, kemudian po, da, ta, kemudian ada so, sa, za, kemudian ada wo, za, sa. Ada 18 huruf yang keluar dari makhraj lidah, lisan. Sudah kita baca tadi secara terperinci di mana tempatnya. Ya, di mana tempatnya? Nah, mungkin nanti ini yang paling sangat harus kita ingat, dan itu lebih sering kita terpeleset ke tempat yang berbeda. Itu adalah huruf da. Itu kalau bisa jangan dibaca ke tempat na. Ya, jangan dibaca ke tempat na.
Baik, ya itu dia ke-18 huruf yang berada pada 10 tempat. Pada 10 tempat dan keluar daripada lisan. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Hari ini kita cukupkan pada makhraj lisan saja.